Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahru siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul Arabi wal Ajam, fasallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sebagaimana biasa saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta, Forza. Kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Musola Indonesia. Kemudian PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kemudian pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PIN, Perisai Idaman Nasional, dan juga Klaners. Tentunya kepada Soimin wa Soimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pemirsa, kita telah sampai kepada bulan suci Ramadan. Ahlan wa sahlan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syahrul barakah, syahrul rahmah, syahrul maghfirah. Alhamdulillah, kita kembali berada pada bulan suci ini yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinnan wa ghulqat abwabun niran wa sufidatis syayatin." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan diikat para syaitan. Nah, tentunya ini bukan secara harfiah, ya. Artinya bahwa bulan Ramadan ini besar peluangnya bagi orang-orang yang mau untuk memasuki syurganya Allah. Besar peluangnya untuk menghindari nerakanya Allah. Dan besar peluangnya untuk mengikat para syaitan, sehingga tidak mampu lagi setan itu mempengaruhi jalan hidup kita. Sebagaimana ada satu firman Allah dalam satu hadis qudsi yang berbunyi, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li." Semua amal ibadah anak Adam untuk mereka, kecuali puasa. Puasa untukku. Wa ana ajzibih, dan aku langsung akan memberikan pahalanya. Nah, ini artinya bahwa kenapa Allah mengatakan dalam satu hadits qudsi, semua amal ibadah anak Adam untuk mereka, kecuali puasa untukku. Artinya bahwa amal ibadah misalnya sholat itu bisa bukan karena Allah. Bisa karena ingin riya'un nas, dipuji oleh manusia. Begitu juga misalnya ibadah haji, bisa saja tidak karena Allah. Mungkin ada tendensi, motif-motif lain di luar lillahi ta'ala. Begitu juga sedekah, infak, bisa saja tidak karena Allah, tapi karena tendensi, motif-motif yang lain. Tapi puasa, ini tidak bisa dilakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah sirri, ibadah rahasia yang tahu hanya Allah
dan hambanya saja yang melakukan ibadah puasa. Contohnya bahwa puasa itu untuk Allah. Misalnya ketika bulan Ramadan kita mengambil wudhu untuk sholat zuhur. Wih, sedang aus-ausnya tuh zuhur, ya enggak? Matahari terik, kita mau sholat ambil wudhu. Untuk orang yang puasa, ketika berkumur-kumur dia tidak berani mencuri teguk, walaupun 1 teguk. Padahal kalau dia mau 3 teguk bisa tuh. Kumur-kumurnya nggak ada yang lihat. Tapi ini tidak dilakukan. Kenapa? Dia tahu bahwa dia sedang berpuasa. Allah menyaksikan dia, walaupun kiri kanan yang tengah berwudu nggak melihat. Bukti bahwa asyamu li, puasa itu untukku. Begitu juga ibu-ibu nih. Debbie misalnya di dapur, ya, lagi masak buat ntar buka. Masak semur apa bu? Jengkol. Masak sayur asem apa, kan dicicipin tuh. Begitu nyicipin kan kalau mau diteguk sesendok kan lumayan tuh. Tapi nggak berani, ya kan? Kurang garam Atau kurang garam atau kurang manis, dicicipin di ujung lidahnya. Kalau dia mau teguk nih ibu-ibu, ya seteguk aja gelak, masya Allah, lumayan itu. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Itulah asyamu li, puasa untukku, tidak seperti ibadah lain. Maka Allah menyatakan, wa ana ajzibi, aku langsung akan memberikan pahalanya, rewardnya, bukan via malaikat, langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud bahwa pintu surga dibuka, peluang buat masuk surga besar. Lalu apa makna pintu neraka ditutup? Peluang untuk menghindarkan diri dari neraka jahanam. Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman, enggak ada motif lain, hanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dengan penuh perhitungan. Artinya apa? Seluruh indranya berpuasa. Berpuasa fikiran, pendengaran, penglihatan, lisan, hati, anggota tubuh, tangan dan kaki. Puasa dari hal-hal yang maksiat, dari hal-hal yang negatif, bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Ya. Jadi imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosanya, semuanya dari yang dulu-dulu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayama waladatu ummuh. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan iman dan segala indera tadi, maka dia akan dikeluarkan dari dosa-dosanya seperti dia baru lahir, baru dilahirkan oleh ibunya, fitrah lagi. Ini yang artinya maksud daripada pintu neraka ditutup. Dan setan diikat. Ini peluang kita untuk mengikat setan. Nah, tahu nggak siapa setan? Oi, yang mana setan tahu nggak? Yang ini. Setan itu dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Ya. Ketika ada dalam hati kita bisik-bisikan untuk hal yang negatif, hal yang maksiat. Contoh, misalnya lagi puasa nih. Weh, di kamar ada itu tuh, ada anggur tuh. Ada Coca-Cola tuh. Nggak ada yang lihat nih. Dingin lagi. Dingin lagi. Panas-panas kan. Itu setan. Bisikan di dalam yang kita rasa itu bisikan. Itu setan. Dari bangsa jin, dia bisik-bisik dalam hati kita. Nah, ketika kita lagi berpuasa,
teman kita ada nih ngajak makan bakso. Jam 4 sore emang udah deket tuh ke maghrib. Nunggu buka makan bakso gitu. Masya Allah, itu tunjuk hidungnya tuh orang setan loh. Itu setan juga. Makanya setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang berbisik-bisik di dalam hati kita dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ini setan. Setan dibelenggu artinya kita yang mengikat kinerja setan. Kita yang melawan bisikan setan. Jadi setan ini iblis ya. Berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan menyesatkan umat manusia dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang aku goda itu mereka bersyukur. Ini janji setan kepada Allah untuk menggoda manusia. Apa ini maksud dari depan? Min baini aidihim artinya dari depan. Baini aidihim atas kedua tangan dari depan. Dia akan digoda dengan hilangnya kepercayaan kepada akhirat. Dibuat ragu-ragu terhadap hari kiamat. Dibuat ragu-ragu terhadap surga dan neraka. Dibuat ragu-ragu terhadap bahkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Itu dari depan. Dan dari belakang. Apa itu dari belakang? Dia akan digoda dengan dunia, kemewahan dunia. Jadi hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Materialistis gitulah. Material oriented. Dunia gitu. Nggak hirau lagi sama ibadah. Nggak hirau lagi sama akhirat. Dan akan aku datangi mereka dari kanan. Apa itu dari kanan? Dia akan menzolimi manusia. Akan menyakiti manusia. Menzolimi manusia. Merugikan manusia. Dan di sebelah kiri, dia akan menzolimi, menyakiti dirinya sendiri. Seperti berjudi, berzina, mabuk, dan sebagainya. Nah ini. Tapi apa kata Allah? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan setan itu lemah. Oke? Jadi dia janji menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri. Tapi kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tapi godaan setan itu sebenarnya lemah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man tabi'aka minal ghabin. Dan kamu tidak bisa menguasai hambaku kecuali orang-orang yang mengikuti kamu dari orang yang sesat. Jadi Allah sendiri telah mengatakan setan akan menggoda kita dengan luar biasa dengan segala macam cara. Tapi apa kata Allah? Godaan setan itu lemah. Kecuali buat orang-orang yang memang mau ikutin dia. Maka nanti di akhirat banyak orang-orang ini nyalain setan. Gara-gara kamu netan. Setan maksudnya. Gue jadi begini, gue jadi hancur masuk neraka. Apa kata setan? Saya kan cuma bisikin doang. Cuman ngajak doang, yang mau kan kamu. Gitu loh. Nah, jadi itu yang maksud Ramadan, setan diikat, dibelenggu. Kita mengikat setan. Yang mengikat setan adalah kita sendiri. Nah, oleh karena itu Ramadan adalah satu madrasah untuk belajar mencapai derajat takwa. Belajar
mengikat syaitan, belajar membuka pintu syurga, menutup pintu neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Ada 3 diksi di sini yang harus kita bahas. Pertama, iman. Amanu ayyuhalladzina amanu. Siapa orang beriman itu? Nah, kita lihat bahwa rukun iman ada berapa? Ada berapa? 9. Belum ditambahin dari dulu 6. 6. Rukun iman 6. Pertama, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, percaya kepada rasul-rasulnya. Yang keempat, percaya kepada kitab-kitab sucinya. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat, akhirat. Yang keenam, percaya kepada kadar baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Kalau nggak percaya sama Allah, bisa nggak dia puasa? Nggak bisa. Ngapain gue puasa? Emang ada Allah? Emang Tuhan ada? Emang syurga ada? Emang neraka ada? Yang dipanggil makanya ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikum. Kutiba kataba, tertulis artinya. Tertulis itu wajib. Menurut ilmu usul fikih, wajib itu adalah ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang mendapat pahala, mendapat reward apabila dilaksanakan, dan mendapat azab, punishment apabila ditinggalkan. Itu namanya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa itu puasa? Puasa itu adalah, kalau secara umum, asyamu al-imsaku 'anit ta'am wa syurbi ma'an niyat min tulil fajr ila ghurub syams. Secara awam, puasa itu adalah menahan makan dan minum dengan niat. Makanya kita tuh kalau habis tarawih, nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadhan, dengan niat, ya. Nahan makan minum nggak pakai niat bukan puasa, tuh diet namanya. Bukan ibadah. Niat. Kalau puasa wajib niatnya dari malam. Kalau puasa sunnah boleh. Misalnya pagi-pagi nih mau makan bubur nggak ada, makan singkong nggak ada. Gue puasa deh. Boleh. Itu puasa sunnah itu. Tapi kalau puasa wajib harus dari malam. Niatku besok berpuasa ya Allah, nah, gitu. Paling enggak tuh waktu sahur tuh. Kalau ada makanan. Kalau ada makanan sahur juga. Air putih cukup. Ya. Di situ kita niat, ya Allah besok aku mau puasa. Oke. Nah, jadi itu puasa awam lah. Tapi puasa yang sebenarnya adalah yang tadi, menahan segala indera dari perbuatan maksiat. Puasa itu 1 bulan kita berlatih untuk menjadi orang yang positif, untuk menjadi orang yang memenuhi unsur-unsur takwa tadi. Apa itu takwa? Takwa itu secara garis besar imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi.
La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Tapi paling tidak ada 7 ciri sifat orang takwa ini. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada yang gaib. Tadi itu yang gaib apa tuh? Allah, akhirat, itu masih gaib. Percaya. Yang kedua ciri orang takwa, wa yuqimuna shalah, menegakkan sholat minimal 5 waktu. Minimal. Kalau puasa ya tambah tuh rawatibnya, tarawehnya, ya, qiyamul lailnya. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Walladzina yunfiqun fis sarai wad dara. Suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Punya duit banyak, berinfak. Punya duit dikit, berinfak juga. Cuma 10.000 di sini, ya kasih 1.000 lah. Biar dikit juga berinfak juga. Ini ciri orang takwa yang ketiga. Yang keempat, wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah. Yang kelima, wal afina 'anil nas, pandai memaafkan kesalahan orang, enggak pendendam. Yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik kepada alam, berbuat baik kepada manusia, siapapun dia, berbuat baik kepada binatang, ya. Kalaupun ada tikus, bunuhnya yang hewani gitu. Bukan manusia yang hewani. Kan ada binatang yang boleh dibunuh. Ya. Ular misalnya. Tikus, pokoknya membahayakan manusia itu boleh dibunuh, tapi tetap bil akhlak membunuhnya itu. Kelabang boleh dibunuh, tapi dengan akhlak tanpa menyakiti. Mencintai binatang-binatang, semut. Kalau nggak perlu ngapain lu bejek-bejek gitu. Ada makanan nih, mau dikerunin semut. Jangan. Lu potong tuh, seret. Situ, lo di sana, gue di sini. Ini buat gue, itu buat lo. Begitu. Berbagi, walaupun dengan semut. Ini. Jadi mencintai makhluk Allah semuanya. Pohon. Jangan kira pohon itu enggak bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua bertasbih yang di langit dan di bumi, termasuk pohon. Bertasbih itu bukan subhanallah, subhanallah, bukan cuma itu. Membesarkan nama Allah, kemudian memuliakan Allah, berdoa, itu bertasbih. Alam ini bertasbih semua kepada Allah, termasuk pohon. Dan dia hidup. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan tanaman di muka bumi berpasang-pasangan. Pohon itu ada laki ada perempuan. Dan mereka kawin. Yang mengawinkan kumbang dan angin. Jadi dia bertasbih, hidup. Nah, jadi berbuat baiklah kepada alam ini, manusia, hewan, tanaman. Bahkan nama jin itu berbuat baik juga. Oke. Nah, jadi orang bertakwa itu suka berbuat baik. Dan yang ketujuh, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah. Itu orang yang apabila terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, cepat ingat kepada Allah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan enggak ngulang-ngulangin lagi kesalahan yang sama. Itu ciri orang takwa, 7 itu. Nah, Ramadan itu melatih untuk menegakkan 7 sifat ini. Puasa kita latih. Enggak makan, enggak minum. Bukan malam lo bebas. Malam lagi puasa nih, siang nih. Jaga asus mulut lo, jaga lo.
Mata lu dijaga lu. Ntar sampai maghrib baru bebas lagi. Bukan gitu. Sebulan penuh siang dan malam melatih iman, melatih jiwa dan raga. Oke? Nah, puasa itu gunanya itu. Makanya nanti pada 1 Syawal ada yang Lebaran dan yang Idul Fitri. Kalau yang Lebaran itu, ya, puasanya nahan makan minum doang. Akhlaknya, imannya nggak dijaga, matanya semua ini nggak dijaga, sembarangan aja. Itu bangga banget itu. Wih, sebulan lo gue puasa. Gimana Pak? Nggak makan nggak minum sebulan. Oke? Tapi begitu waktu buka, waduh balas dendam. Gorengan lain, kolak lain, sirup lain. Masya Allah. Begitu 1 Syawal bukan turun badan, timbangan naik. Ya ngecek. Padahal tuh Masya Allah, disitulah melatih pola makan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah makanan yang di bumi, yang halal dan yang baik. Halalan thayyiban. Apa yang halal? Konfirmasi kepada agama. Lihat apa yang halal. Yang baik konfirmasi kepada ilmu kesehatan. Apa nih yang baik? Sayuran, buah-buahan. Yang tidak baik apa nih? Jeroan, gorengin. Gorengin apa gorengan? Gorengan. Sorry ini tukang gorengan. Kalau mau jual gorengan, minyaknya ganti-ganti. Nah, biar sehat, mahalin nggak apa-apa. Ya, harganya naik. Kenapa? Minyaknya baru. Ya, gitu. Ini kan gorengan yang baik itu minyak nih, itu juga. Minyaknya setia. Gorengan santan, ya Allah. Gula. Sorry nih Kang Kolek. Kolek. Gula, santan. Buka pakai itu. Kayaknya wajib deh bulan puasa. Kalau nggak ada kolak nggak buka deh. Nah ini kita mulai ya mengkoreksi, mengkritisi pola hidup kita selama ini gimana sih? Begitu buka es, pakai sirup lagi. Masya Allah. Sebaskom ya? Pengalaman ini. Es baskom, pakai sirup, pakai apa lagi tuh? Ketimun suri, Masya Allah. Melewat, kelapa. Timun surinya bagus, kelapanya bagus. Yang nggak bagus apa nih? Es sama sirupnya ini. Ini apa? Yang perintah tuh Allah, bukan Roma Irama loh. Sama ilmu kedokteran. Gula itu bahaya. Ya. Kita sering dengar terakhir ada anak-anak remaja cuci darah. Berapa banyak anak remaja tuh. Jadi berita viral kan. Kenapa? Pola makan yang tidak sehat. Makan gula, makan kemasan. Halo. Ngeri. Jadi ini Allah yang mengatakan makan yang halal dan yang baik. Jeroan, Kang Soto sorry tuh. Ini usus, babat, itu jeroan itu pusatnya kolesterol. Gurinya lu yang tanya.
Makanya kepada tukang soto, sorry pakai banget. Soto dagingnya jual, asik. Itu udah asik, sehat tuh. Kulil haqqa wala kana murra, kata Nabi. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Katakan yang benar walaupun itu lo di musim tukang gorengan. Oke. Jadi itu waktu buka pola makan sehat. Apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dalam mengkonsumsi makanan jangan ikutin hawa nafsu syaitan. Tuh. Jadi pola makan tidak sehat itu hawa nafsu syaitan. Secara agama diajarkan tuh. Ya. Yang kedua apa? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, jangan kebanyakan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang keterlaluan. Jadi istilah nambah tuh nggak ada buat orang beriman tuh. Makan nih, makan masih nambah, nah, itu nggak ada tuh. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan kebanyakan, jangan terlalu banyak. Allah nggak suka orang makan banyak. Bukan bersyukur, Cek. Itu. Nah, jadi ketika berbuka puasa, budayakan buka dengan pola makan yang sehat. Apa yang sehat itu? Buka pertama jangan lupa minum air hangat. Korma 3 biji sampai 7 biji. Aduh, baru sholat deh. Saat maghrib. Nanti habis tarawih baru makan besar. Masya Allah makanan yang halalan thayyibah banyak banget. Yang halal tapi yang thayyib buat kesehatan. Keren. Maka begitu 1 Syawal kelihatan tuh badannya tambah sehat. Ya enggak? Bukan begitu lebaran pada asam urat. Timbangan naik. Tinggi. Ini astagfirullahaladzim. Kita astagfirullahaladzim. Introspeksi ya. Muhasabah. Muhasabah menghisap diri. Masya Allah. Kadang-kadang kita mengatakan yang benar ini pahit. Tapi mesti diomongin. Karena pahit itu obat. Kalau ngomong yang enak-enak emang enak. Tapi akibatnya Masya Allah tidak baik. Ya. Nah itu. Buat yang terlanjur udah sakit. Apa kata Nabi? Ada tips dari Nabi. Al-ma'idatu baitu da' wal himyatu ra'su dawa. Penyakit itu dari makanan. Nah itu loh. Nabi udah bilang. Penyakit itu dari makanan. Sama sama kedokteran. Dokter itu bilang, penyakit itu dari Makanan. pola makan. Wal himyah harusud dawa. Dan berpantang makan, selektif dalam mengkonsumsi makan itu rajanya obat. Artinya sehat. Kalau kita selektif mengkonsumsi makanan, ini halal dan thayyib, ini halal, oh itu sehat. Insya Allah. Nah, jadi badannya baru, jiwanya baru. Idul Fitri. Jiwanya karena dilatih sebulan penuh berubah. Kelihatan. Yang lebaran sama Idul Fitri itu kelihatan bedanya. Kalau yang Idul Fitri, imannya bertambah bagus, akhlaknya bertambah bagus, badannya bertambah sehat, kelihatan. Tapi yang lebaran doang juga kelihatan. Imannya gitu-gitu, akhlaknya gitu-gitu, bahkan tambah jelek tuh akhlak. Ya. Kelihatan nah ini lebaran nih. Oh itu Idul Fitri tuh. Kembali kepada fitrah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf bahwa qala ta'ala wa tawassaw bil haqq. Sampaikan yang benar. Wa tawassaw bis sabr. Sampaikan tentang kesabaran. Yang kedua, kalau Nabi SAW, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar, walaupun itu pahit.
Inilah sebetulnya agama, kita beragama ya. Saling menasehati tentang kebenaran. Wa tawassaw bil haq. Walaupun itu pahit, sampaikan. Ini kepada tukang gorengan, tukang soto, I love you full, I'm sorry nih. I have to share the truth from Allah subhanahu wa ta'ala dan from Rasulullah SAW. Oke? Jadi kalau gue lihat besok lu jangan maki-maki. Maju-maju tuh jangan kong. Oke ya? Kalau bisa nih, dagang rebusan, aduh, cakep tuh. Biasanya makan gorengan, makan rebusan, weh, keren banget itu. Singkong goreng ganti singkong rebus. Tempe goreng ganti tempe rebus. Masya Allah, tabarakallah, hati-hati. Ya. Berobat tuh sakit, obat itu pahit, tapi dengan sakit dan pahit itu kita sehat. Insya Allah. Baik, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan dalam rangka menyambut Ramadan. Tentunya mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.